Ya, ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih. Kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan, Pak. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu tim masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Kalsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik. Pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak, yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak, Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu diketolkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, memberikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disia-siakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Bu Alia, terima kasih. Jadi ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan ke anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasa Wisma. Satu ibu mengelola 10 sampai 20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu di masyarakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus Pak, itu ada namanya Jakarta 1 program data. Itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan dan organisasi yang sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa. Pasti luar biasa. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak. Di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal. Bukan, semakin tajam pertanyaan maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras justru itu yang dibutuhkan.
Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh terbuka. Itu pendapat kami ketika kami bertugas di Jakarta, dan itu pula yang saya sampaikan di sini, bahwa kita harus jaga kampus. Sama satu hal terakhir aja, Prof. Di masyarakat banyak masalah, banyak sekali masalah. Masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang. Karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Karena itu hari ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tasik.